Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maratus Salika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan bahas tentang creating function yang ada pada teori praktikum basis data lanjut yang dibimbing oleh Bapak Rinda Asmara. Tujuan pembelajaran di sini tujuannya yaitu mendeskripsikan kegunaan function, membuat store function, memanggil function, menghapus sebuah function, membedakan antara prosedur dan function. Kemudian sekilas tentang fungsi. Function adalah nama PLSQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Kemudian function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Di sini adalah contoh untuk membuat fungsi. Sintaksnya yaitu create or replace function, kemudian nama fungsi, setelah itu parameter, model, dan data type. Setelah itu dapat return data type is atau as PLSQL block. PLSQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Yang di sini adalah prosedur untuk pembuatan fungsi, yaitu yang pertama adalah editor. Di sini dapat kode to create function yang berupa file.sql, kemudian SQL plus yaitu load dan execute file SQL. Kemudian ada untuk Oracle source code, kemudian fungsi tersebut dikompil, kemudian ada pcode, function create, selanjutnya diinvoke. Membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus, yaitu dengan masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Selanjutnya jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Setelah itu gunakan use error untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Selanjutnya itu membuat fungsi dengan menggunakan SQL plus. Nah, di sini adalah contoh dari pembuatan SQL plus, yaitu dari get salary.sql. Nah, ini adalah nama fungsinya, yaitu create or replace function. Kemudian nama fungsi get sal, kemudian parameter PID in employees ID type, kemudian return number is salary employees salary type sama dengan 0. Kemudian begin select salary untuk salary from employees where employees ID sama dengan PID, return salary and get sal. Kemudian mengeksekusi fungsi. Panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PLSQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Selanjutnya eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu untuk calling environment dan get sal function. Di sini untuk calling environment terdapat 117, kemudian get sal function dengan PID 117 berupa PID, kemudian dikembalikan dengan return salary. Nah, load dan jalankan file get salary dan SQL untuk membuat fungsi variabel. Variabel get salary number, kemudian dilakukan execute get salary sama dengan get sal 117 yang berupa PID, kemudian print get salary. Nah, selanjutnya ditampilkan hasilnya, yaitu 3.800 untuk salary dari ID 117. Manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL. Yang pertama itu memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam cloud software untuk memfilter data, seperti menentang
untuk memfilter data di dalam aplikasi, dapat memanipulasi karakter string. Nah, ini ada contoh selanjutnya untuk membuat fungsi pada ekspresi SQL. Hasilnya dapat dilihat dari perintah di sini. Ini adalah hasilnya. Ini batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Nah, untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Ini hanya menerima in parameter. Kemudian menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PLSQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang direturn merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung VML statement. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Selanjutnya, pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi, tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Di sini ada contoh batasan dari pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Dan ini adalah untuk query-nya, dan ini adalah hasil yang ditampilkan. Selanjutnya, menghapus fungsi. Untuk menghapus fungsi dengan menggunakan perintah drop function, kemudian nama fungsi. Di sini contohnya dari fungsi yang telah dibuat, yaitu getSum. Kemudian dilakukan penghapusan, maka untuk perintahnya adalah drop function nama fungsi getSum. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintaks create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintaks ini digunakan. Kemudian perbedaan antara prosedur dan fungsi. Prosedur pada environment yaitu dapat in parameter dan out parameter, in out parameter. Sementara pada fungsi hanya terdapat in parameter. Kemudian untuk selebihnya adalah sama pada declare, bikin exception, dan end. Untuk lebih lanjutnya, perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PLSQL. Tidak boleh ada return clause pada header, boleh tidak ada satu atau banyak value, boleh deklarasi return statement. Sementara untuk fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi, harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan satu value, dan harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi: meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut yaitu fungsi dari PLSQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan script syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, menggunakan prosedur untuk menambah sebuah arti dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi, untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik, agar bisa digunakan pada SQL statement, untuk memasukkan garis baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database, digunakan sebagai import dari value sebuah parameter. Membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement, membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Selanjutnya adalah latihan soal.